anggota yang terhormat. Tetapi dengan diskusi kita baru-baru di meja makan, saya pikir diskusi itu cukup memberi warna yang bagus dan bisa kita mengambil keputusan yang bisa segera kita lakukan. Tapi satu ada yang permintaan khusus dan kita berikan kepada Bu Sri Rahayu, ingin menyampaikan pandangannya. Silakan. Silakan Bu Sri. Saya yang kasih khusus, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi 5, Pak Dirjen Bina Marga, Bu Dirjen, Bapak dari BPIW maupun pembiayaan maupun saya sederhana saja Pak. Yang pertama terkait dengan pengentasan penanganan integrasi kemiskinan ekstrim dan stunting. Bu Diana, saya izin untuk program tahun 2023 khususnya BSPS itu kan sebagian besar yang saya lihat pembangunannya itu mungkin disampaikan juga selain ada standar, ada disampaikan kepada pendamping bahwa pembangunan itu tolong diharuskan untuk ada kamar mandi atau toilet. Karena ini menjadi salah satu penyebab dari stunting itu sendiri. Nah, sebagian besar mereka justru mengutamakan kamar, kemudian ruang keluarga, dan kamar mandi maupun dapur itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Kalau dapur oke lah ya, tapi kalau kamar mandi menurut saya, oleh karena itu mohon untuk itu dibuatkan standarnya supaya betul-betul apa yang diminta penanganan kemiskinan dan stunting ini betul-betul bisa terlaksana. Kemudian yang kedua, Bu Diana, ini termasuk dari Pak pembiayaan infrastruktur ya. Yang kedua dari pembiayaan, Pak, apakah pembiayaan ini kan hanya menganggarkan untuk koordinasi dan seterusnya, sebagian besar ya. Saya mohon apakah di dalam perencanaan dengan provinsi itu ada juga keterkaitannya dengan RT RW yang ada di wilayah tersebut. Karena saya khawatir ya Pak ya, RT RW ini selalu hanya menyesuaikan saja begitu. Barangnya sudah ada kemudian disesuaikan dan seterusnya. Nah, ini apakah ada keterkaitannya ataukah ada komunikasi untuk ini supaya pembangunan ini juga sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bu Diana masih ketinggalan satu. Pembangunan yang dilaksanakan ini kan cukup besar ya Bu Diana ya, termasuk kawasan Mandalika dan seterusnya, kawasan-kawasan yang lain. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan pembangunan yang besar lah, spektakuler lah ya. Lalu adakah semacam perencanaan atau program ke depan ini seperti apa pembiayaannya, pemeliharaannya? Karena seperti Mandalika ini kan tidak selalu digunakan setiap saat sehingga ada pemasukan. Nah, ini kalau tidak, yang lain pun juga akan demikian. Termasuk di dalamnya mungkin keterlibatan kita semua di PUPR ini adalah dengan membangun food estate. Nah, food estate ini kan kemarin juga saya sampaikan sebagian besar juga ada yang jalan, ada yang enggak, ada yang berulang dan seterusnya. Lalu bagaimana perencanaan ke depannya untuk anggaran-anggaran semacam ini? Saya khawatir kalau hal ini hanya sekedar kemudian setelah itu tidak ada kelanjutannya dan akan menjadi program spektakuler tetapi mangkrak. Karena banyak bangunan-bangunan yang memang dikerjakan oleh PUPR ini. Saya kira itu, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Sri. Pak Ketua terakhir, silakan Pak Ketua. Selesai Pak. Atau masih ada yang bertanya anggota? Oh, belum cukup tadi dalam? Tadi Pak. Oh, silakan Pak Bakri, silakan. Baik, makasih. Singkat aja. Pimpinan yang saya hormati, Pak Dirjen Bina Marga Cipta Karya, BPIW dan tentunya semuanya. Saya cuma ingin mendengar ini sedikit ada kata dari Dirjen Bina Marga sehubungan dengan kunjungan kemarin, kunjungan spesifik Pak Dirjen
ke Jambi pada tanggal 19 Januari kemarin. Ya, 9 Januari kunjungan spesifik dalam rangka melihat kondisi jalan nasional yang kata teman-teman di sana hampir 200 kilo lebih itu dilintasi angkutan batubara. Setelah dihitung dan dievaluasi oleh kawan-kawan sana, ternyata kalau diperbaiki secara normal itu membutuhkan anggaran 1,2 triliun. 1,2 triliun. Nah, sementara PNBP-nya itu lebih kurang hampir 600 miliar. Jadi saya pikir mungkin tekor lah bahasanya. Nah, jadi kawan-kawan kemarin sudah ke sana dengan berbagai macam bentuk yang kita lihat, mulai dari kendaraan sampai berjejeran apa semua macam-macam. Nah, kira-kira statement dari Kementerian PUPR terhadap jalan ini, apakah ada anggaran khusus juga nanti untuk perbaikan atau memang bagaimana kira-kira ini perlu mungkin kami saya khususnya ada di sana ingin mengetahui. Terima kasih. Pak Bakri. Yang lain masih ada sekalian? Apa ya semua ya? Sudah cukup ya? Baik, kami persilakan Pak Dirjen menjawab dan kemudian Bu Dirjen, kemudian tadi dari Pak Dirjen pembiayaan juga ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak pimpinan yang kami hormati, Pak Bakri. Ini memang jadi buah simalakama untuk kita ini. Kalau itu kita katakanlah secara sistem dapat 600 miliar, tapi kita harus spending 1,2 triliun, ini rugi bandar istilahnya Pak. Ini kan susah kita kan. Tentu saja ini kalaupun sekarang dengan kita perbaiki 1,2 triliun, jangan-jangan juga nggak lama lagi rusak. Ini kan bukan solusi gitu Pak. Jadi kami ingin memang ada, jadi begini Pak, yang namanya jalan itu kan instrumen Pak, hardware, dan pasti ada cara menggunakannya. Kalau cara menggunakannya tidak benar, ya apapun itu pasti akan cepat rusak. Jadi saya kira ini kalau sekarang jalan ini digunakan angkutan batu bara, yang menurut aturan mestinya batu bara itu menggunakan jalan tambang. Jalan khusus gitu kan. Karena jalan yang melewati jalan nasional kalau di luar aturan seharusnya ada izin Pak. Ada izin lintas. Jadi kalau kita lihat ada truk kendaraan bawa trafo PLN, itu kan tidak standar, tidak memenuhi standar. Pasti mereka minta izin dulu sama kita. Bahwa ini ada lewat, kendaraannya tidak standar, itu normatifnya begitu. Nah ini ada kendaraan angkutan batubara yang tidak memenuhi standar penggunaan jalan nasional kita dan menimbulkan kerusakan. Jadi saya kira sesuai arahan pimpinan sebelumnya, kalau ini cara penggunaan jalannya tidak diperbaiki, maka menggunakan uang di situ akan tidak efektif Pak. Akan rusak lagi. Ya, kalaupun katakanlah butuh 1,2 triliun tapi penggunaan jalannya benar, tentu kita akan carikan uangnya Pak, walaupun mungkin bertahap. Kita akan carikan Pak, kita umpamanya bisa lewat SBSN atau apa gitu kan, karena ini memang jalan sangat penting. Tapi kita mau carikan bagaimana kalau sekarang kondisi penggunaannya seperti ini kami jadi susah mau mengusulkan juga. Jadi saya mohon bantuan Pak, masyarakat terutama pengguna jalan di sana, bantuan nanti untuk bagaimana agar kita menertibkan penggunaan jalan Pak, sehingga kita bisa programkan perbaikannya. 200 km ini kita akan usahakan untuk mulai diperbaiki kalau penggunaannya sudah tertib Pak Bakri. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Izin pimpinan, berkenaan dengan ini Pak. Ya, silakan ya. Pak. Jadi kami ikut kebetulan, kunker, dan sepanjang jalan saya melihat tuh sungai itu sangat dekat. Sungai. Artinya ini bukan hanya tugas Bina Marga saja Pak. Nah, ini lebih pada tugas kebersamaan, terintegrasi, SDA lebih ini. Saya sudah diskusi dengan teman di Balai Besar Sungai sana. Dan itu sangat memungkinkan lewat hanya 1 kilo 2 kilo Pak. Dari jalan utama itu jalan nasional itu, tembus sungai. Malah ada yang kelihatan tak sampai 1 kilo.
Hanya pasti ada permasalahan. Saya bilang, kenapa orang nggak cepat lewat situ? Pasti ya pendangkalan gitu, sedimentasi, ada mineral banyak sekali situ. Jadi ada sedimennya, itu bisa dilakukan. Kemudian jembatan Pak, ada satu jembatan keliruannya cuma 6 meter, yang lain belasan, yang lain bisa lewat itu, tongkang. Nah, tongkangnya diperkecil 3.000 ton lah, kalau 6.000 ya terlalu besar. 3.000 bisa. Saya kira itu yang paling cepat. Bagaimana teman-teman di daerah mau tegas, Pak? Menyangkut mata pencarian orang banyak sudah. Udah ribuan, Pak. Nggak bisa ditertibkan kita. Kalau menertibkan ini banyak yang mengeluh. Sopir-sopir apa, nggak ada mata pencarian lagi. Nah ini, jadi simultan pekerjaannya harus beresin itu jalan khusus melewati sungai. Dermaga kecil, banyakkan saja. Saya kira bisa selesai. Makasih. Silakan, Pimpinan, Pak. pimpinan. Silakan Pak Dewo, silakan Pak. Ya, kali ini kami rapat dengan Kementerian PUPR yang terkait dengan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Saya hanya ingin menuntut dari Kementerian PUPR saja. Kementerian PUPR itu punya instrumen kebijakan, yaitu Peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2000 atau berapa begitu ya. Bahwa jalan nasional itu tidak boleh dilalui oleh angkutan batubara. Saya kira Dirjen Bina Marga tahu persis hal ini. Bagaimana menegakkan aturan atau mengimplementasikan aturan ini untuk mengatasi di Jambi. Tapi saya juga menyadari bahwa leading sektor untuk mengatasi persoalan itu bukan Kementerian PUPR. Punya permen tapi juga ada aturan-aturan lain yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang dimiliki oleh institusi lain bila mana itu digunakan sesuai kewenangannya, itu akan lebih memiliki dampak daripada Kementerian PUPR sendiri. Jadi saya tidak meminta lebih kepada Kementerian PUPR terhadap hal ini. Konteksnya saya tidak menuntut kepada Kementerian PUPR untuk mengatasi, tetapi sesuai dengan kewenangan Kementerian PUPR dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bina Marga, terhadap hal yang di mana sesuatu dilakukan satu pelanggaran nyata, ya, pelanggaran nyata, tapi dampaknya terhadap Direktorat Jenderal Bina Marga menjadi beban. Jadi Bina Marga, Kementerian PUPR itu justru menerima dampak dari pelanggaran nyata yang dilakukan oleh institusi-institusi lain. Ya, maka saya minta, saya memberi perkuatan saja kepada Menteri PUPR, kepada Dirjen Bina Marga, apa yang dicurhatkan oleh Dirjen Bina Marga itu tentu saya dukung. Ya, jangan semudah itu mengalokasikan APBN ya, di sana, oleh karena itu jelas merupakan satu pelanggaran nyata yang dilakukan oleh pihak lain. Ya. Jadi, kalaupun dilakukan alokasi penganggaran, itu justru akan memperparah persoalan. Oleh karena apa? Oleh karena angkutan di sana itu justru akan mengalami peningkatan secara signifikan. Ya. 11.000 truk. Saya membaca surat keputusan gubernur saja, kalau enggak salah di bulan Oktober tahun 2022, itu merupakan satu pelanggaran, satu ilegal yang dilegalkan. Tapi saya menyayangkan, sungguh menyayangkan. Dia membatasi operasional kendaraan angkutan batu bara hanya 12 jam. Sementara saya dengan Komisi 5, anggota Komisi 5, kawan-kawan yang lain, yang dipimpin oleh Pak Iwan Naras, itu melihat secara langsung di siang hari
lalu lintas di sana itu sangat lengang. Sangat lengang. Mengapa hanya dibatasi 12 jam? Andai kata memang memberikan satu toleransi. Andai kata memang memberi toleransi. Tapi yang kita kehendaki kan tidak seperti itu. Yang kita kehendaki adalah aturan itu ditegakkan. Tapi monggo oleh beberapa institusi untuk mengimplementasikan itu. Tapi yang terpenting Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen tadi saya dukung 100%. Supaya selektif betul mengalokasikan preservasi jalan di tempat itu. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Izin pimpinan, sebentar. Ya, Pak Hamka, silakan Pak. Makasih pimpinan. Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya hormati pimpinan. Menyambung apa yang disampaikan Pak Dewo. Kemarin kami meninjau jalan tersebut yang dipimpin oleh Pak Iwan Aras. Saya berkesimpulan bahwa ada proses pembiaran yang terstruktur, Pak Dirjen. Tidak ada langkah-langkah teknis untuk mencegah apa yang disampaikan Mas Dewo tadi. Bahkan sebenarnya ada jembatan timbang pun di sana itu tidak difungsikan. Jadi oleh karena itu saya kira membuang-buang anggaran saja kalau itu kita pikirkan. Harus memikirkan dirinya sendiri di sana dulu. Bagaimana proses pembiaran ini dihentikan. Itu tidak masuk di akal sebenarnya. Di sisi lain jalan nasionalnya jadi ambruk, jalan profesinya diamankan sedemikian rupa, tumpuannya ke jalan nasional saja. Saya kemarin tidak mau bicara banyak di sana karena ya ada sesuatu yang tidak fair menurut saya. Di sisi lain hanya menuntut perbaikan jalan nasional, di sisi lain tidak ada perbaikan-perbaikan sistem untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata itu melanggar. Saya kira itu saja tambahan saya, Pak Dirjen. Saya sependapat dan kalau bisa kita tidak usah pikirkan dulu yang di sana sampai merubah sikapnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamka. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Kebetulan beliau yang pimpin ini. Terima kasih pimpinan. Hanya melengkapi mungkin Pak, apa yang disampaikan teman-teman tadi kurang lebih kebijakan kami, saran kami, rekomendasi kami ke PUPR seperti apa yang telah disampaikan tadi. Namun yang perlu mungkin kita lakukan adalah koordinasi yang efektif dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Dalam hal ini tentunya Kakor Lantas dan Pemprov setempat dan pemerintah daerah setempat agar supaya undang-undang jalan ini betul-betul dapat diimplementasikan dengan baik. Karena kita melihat berdasarkan data yang diberikan oleh Wakil Gubernur, kurang lebih 10.600 truk Pak. Kalau satu truknya itu panjangnya 5 meter saja, berarti kalau dijejer mobil itu kurang lebih 50 km. Ya, di sepanjang jalan. Nah ini tentunya memang menjadi PR buat kita bersama, tapi saya dari Komisi 5 tentunya tidak akan masuk ke wilayah persoalan tambang dan lain sebagainya, tetapi kita lebih menitik beratkan kepada penggunaan jalan nasional. Mungkin kita, domain kita berada di proses jalan nasionalnya, persoalan itu tambang ataupun sawit itu urusan dari tentunya institusi yang lain. Tetapi dalam hal penertiban penggunaan jalan nasional, saya meminta ada tindakan yang konkret dari Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga ataupun balai besar atau balai kecil jalan setempat agar supaya hal tersebut betul-betul bisa diindahkan Undang-Undang Nomor 2 tentang jalan ini. Jadi kita tidak usah berdebat kusir persoalan tambang yang ditutup atau gimana, karena saya kira aturan-aturan terhadap tambang itu sudah jelas seperti apa. Mereka harus membuat jalan khusus, tidak melalui jalan nasional kita. Jadi mungkin bargaining dari Kementerian PUPR bahwa
kita tidak tentunya akan mengalokasikan anggaran yang optimal di jalan nasional itu sepanjang penggunaan jalan tersebut tidak sebagaimana mestinya dalam aturan yang ada. Mungkin begitu, Ketua. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Andi Wanaras. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Pak Ketua, Sebentar Pak ya. ada. Sebentar. Menyambung ini kalau menurut saya Pak Edi Rardian, Pak Dirjen, kan ini soal penegakan hukum kalau saya baca ini. Nah, ada yang tidak taat asas, ada yang tidak taat hukum. Kan tambang kan bukan hanya ada di Jambi Pak. Di seluruh Indonesia ini kan ada perusahaan tambang. Kok yang ribut cuma di Jambi? Kan gitu. Nah setelah saya dengar dari penjelasan teman-teman, rupanya tambang ini tidak mau bikin jalan Pak. Dia mau pakai jalan nasional saja. Di aturan tidak boleh. Dia harus pakai jalan khusus. Bukan, sekarang gini Pak, kalau kita perbaiki jalannya pun, terus kapasitas yang lewati seperti itu, ya sami mawon Pak. Ini sama dengan kita bicara Pantura ini, kita terkait dengan odol. Sama ini. Ya, bahkan lebih parah kalau menurut saya. Oleh karenanya kalau menurut saya Pak Dirjen, kalaupun ini diperbaiki, bukan dalam rangka memperbaiki jalan ini dengan kondisi masih seperti ini. Kita perbaiki jalan ini dengan kondisi yang berbeda Pak. Sehingga setelah diperbaiki, jalan ini jadi baik. Kalau kondisinya seperti ini, diperbaiki tidak membuat jalan ini menjadi baik, Pak. Yang ada duit kita habis, seperti membakar uang kita di situ. Jadi kalau menurut saya, ini Pak Bakri, kita urung rembuk ini, pendapat ya. Pendapat urung rembuk. Ada idiom hukum bilang, Pak, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Gitu loh. Tadi Pak Edi Santana bilang, ada sekian banyak orang cari makan di situ. Pasti, Pak. Tapi kalau ini semua melanggar hukum dan kita biarkan, nggak ada jalan keluar Pak kalau menurut saya ini. Perbaiki jalannya, ya kondisinya seperti itu. Tonasenya bagaimana? Di samping tonase jumlahnya bagaimana? Menurut saya bukan solusi. Solusinya adalah jalan khusus. Nah gitu, solusinya jalan khusus. Makanya di undang-undang jalan kita bikin. Kurang besar apa tambang di Kaltim Pak? Kurang besar apa tambang di Kalimantan Selatan dibanding Jambi? Saya rasa lebih besar Pak Kaltim sana. Tapi di sana pakai jalan khusus, tidak pakai jalan umum. Di Kalsel tempo hari pakai jalan umum, ditutup sama gubernur Pak jalan umumnya, nggak boleh lewat. Yang nggak bisa bikin, tambangnya yang ditutup. Itu solusi Pak. Nah kalau saya nggak ragu-ragu ngomong Pak. Saya bilang tadi, terserah mau ditanggapi, tapi kita bernegara ini kan harus taat asas. Maka negara ini ada undang-undang, ada aturan. Undang-undang jalan Komisi 5 yang bikin. Ketua panjanya Pak Ridwan. Kita semua dari sampingnya berhari-hari, bermalam-malam. Jelas pasal ayatnya Pak, jelas, saya masih ingat. Bahwa ada yang namanya jalan khusus untuk kasus yang seperti ini. Tidak boleh pakai jalan umum. Nah hanya memang kalau penerapannya, saya setuju tadi pendapat Pak Edi Santana tuh. Itu loh, setuju saya. Ada sungai tidak jauh dari situ, bagaimana sungainya. Tapi kan bukan tugas Pak Edi Rahardian. Bukan tugas Dirjen Bina Marga soal itu. Itu loh. Jadi kalau menurut saya ya jalan keluarnya, perusahaan tambang itu harus membuat jalan khusus. Itu jalan keluarnya, titik. Itu loh, enggak ada solusi lain. Cuma di Ndaiwan tadi kan yang mimpin sana agak kurang bahasanya ya bahasa politisi lah. Tapi karena saya nggak ikut, saya beban moral saya agak kurang mungkin ya. Tapi saya harus menyampaikan yang sebenarnya gitu loh. Karena ya makanya orang bilang kalau kita nggak jujur masalah nggak pernah selesai. Jadi berusaha jujurlah dengan masalah itu biar persoalannya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Pak William terakhir ya, Pak William terakhir. Pendek-pendek Pak William ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan Bapak Ibu anggota Komisi 5 dan juga Dirjen Bina Marga serta seluruh jajarannya. Dari kami sedikit saja terkait dengan jalan ruas nasional. Hancurnya luar biasa, cukup lama, sampai hingga hari ini belum ada perhatian. Memang ada perhatian tapi baru sampai di puncak mega dari Wamena. Dan dari Wamena Karubaga, Ilmu Mulia,
Itu belum, karena ini ruas jalan nasional dan ruas ini paling aman, tidak pernah ada konflik. Mengapa? Karena memang dipengaruhi oleh kendaraan-kendaraan besar dengan muatan yang memang melebihi kapasitas jalan. Oleh karena itu mohon diperhatikan supaya bisa dibatasi. Apakah mungkin harus bangun jembatan timbang di Wamena seperti itu, dan jalan ini perlu ada peningkatan. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Dirjen. Tetapi khusus yang Jambi tadi tidak usah dijawab karena sudah dipertegas oleh Pak Ketua tadi, ya. Pimpinan izin Masih ada lagi? sedikit saya. Silakan Bu. Ya, Pak Dirjen, karena ini tadi membahas mengenai tambang dan juga jalan, saya hanya ingin menambahkan itu di Weda, di Halteng, itu tentu saya sepakat dengan yang diutarakan oleh pimpinan bahwa tiada jalan lain selain perusahaan tambang itu menggunakan jalan khusus. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah karena memang di Halteng penambahan jumlah pegawai tambangnya sangat besar, sehingga jalan nasional yang dipakai itu menjadi sangat macet dan cepat rusak. Nah, ini persentase kecelakaan juga sudah menelan korban jiwa yang sangat banyak. Nah, untuk itu saya mohon perhatian dan juga solusi khusus untuk yang di Halteng itu. Hanya itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih pimpinan. Saya kira Pak, saya sedikit komentar yang Jambi. Intinya kami akan mendukung upaya mencari solusi Pak, tapi tentu saja tidak bisa kami sendiri. Umpamanya tadi dengan sungai itu mungkin kita bicara dengan SDA dan juga terutama Kementerian Perhubungan yang angkutan sungai itu. Dan saya kira memang jalan khusus juga, mungkin salah satu contoh adalah upaya Gubernur Jawa Barat membangun jalan khusus untuk tambang kuori Pak di Bogor Pak, dan itu saya kira bisa berjalan prosesnya barengan gitu ya, mereka bagaimana yang mendapatkan benefit ikut di situ. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk saran-sarannya dari Pak Dewo. Saya kira itu betul, memang kami saat ini belum punya kewenangan enforcement yang cukup kalau Bina Marga. Kemudian yang Wamena Ilaga kita catat Pak, tapi memang kita sekarang ingin fokus menyelesaikan jalur logistik dari Depapre atau Jayapura ke Wamena agar harga di Wamena cepat turun Pak. Itu tujuan utama kami untuk fokus di menurunkan biaya di Wamena. Tapi akan kami lihat nanti masalah Wamena Ilaga tadi yang disampaikan Bapak. Yang hal Mahera Tengah memang sudah menjadi perhatian kami Bu, dan Balai sudah melakukan pembicaraan dengan perusahaan agar perusahaan melalui CS-nya ikut menyelesaikan masalah di situ. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, saya bisa sedikit Pak. Ya. Sedikit saran aja Pak. Silakan. Ingat waktu sudah mau hampir jam 2 nih, silakan. Memang ini Pak Dirjen, ini memang persoalan yang cukup berat. Saya kira di mana-mana, terutama berkaitan dengan sumber daya alam sekarang yang dipakai. Tapi mungkin juga ini kan tidak bisa cuma hanya di Kementerian PU. Mungkin hasil rapat ini juga merupakan yang harus dibawa. Paling tidak harus duduk ini kan Menteri SDM-nya sendiri. Karena semua izin sekarang ini kan larinya ke pusat. Ya, pemerintah daerah dalam hal ini kan tidak berhak untuk mengeluarkan izin. Nah, maka mungkin saya kira Menteri PU, Menteri SDM, dan Menteri Perhubungan ini harus duduk ini Pak, berkaitan dengan ini. Supaya ini tidak menjadi hal-hal yang terus berlanjut. Saya kira itu, terima kasih. Masalah Jambi saya kira sudah jelas tadi, Ya, ada tambahan dari Pak Ande Iwan Aras, silakan Pak Ande. Pimpinan. Terima kasih Ketua. Saya sedikit agak malu tadi mendengar pernyataan Pak Lazarus bahwa kondisi ke Jambi kemarin dipimpin oleh saya Pak. Sebenarnya ingin saya luruskan aja. Saya memang tadi agak soft menyampaikannya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kondisi, semua stakeholder di sana sepakat untuk melanggar aturan. Bahkan Balai Bina Marga pun bisa saya anggap seperti itu. Memberikan pembiaran. Perhubungan juga begitu. Jembatan timbang nggak berfungsi, kayak rumah hantu gitu Pak. Polisi apalagi nggak tahu matanya di mana. Nah ini kan lewat depan mata gitu gimana ya. Nah maksud saya harus ada political will, harus ada keberanian dari Dirjen Bina Marga menyurat kepada kementerian tertentu, stakeholder tertentu untuk menutup jalan nasional bagi kegiatan penambangan apapun.
atau menutup jalan nasional untuk truk-truk yang over dimension overload. Nah, maksud saya, Bapak mengacu pada undang-undang jalan itu karena Bapak nggak melanggar aturan. Bapak justru ingin menegakkan aturan, tetapi yang harus menindak itu kan tentu stakeholder yang lain. Atas dasar saya minta ada sikap dari balai jalan di sana atau dari Dirjen Bina Marga menyampaikan kepada Kapolri misalkan, agar supaya untuk Kakor Lantas di sana betul-betul menertibkan tentang odol atau angkutan batubara ini, Pak. Karena jelas sekali, seperti kita pahami sama-sama bahwa ini tidak boleh, ya, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan tempat tambang. Jadi memang harus pakai jalan hauling sendiri, jalan khusus sendiri. Dan itu pada saat penertiban, penerbitan IUP oleh ESDM juga sudah dipersyaratkan hal-hal seperti itu, bahkan diatur sampai ke lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi hal ini bukan sesuatu yang baru dan harus diperdebatkan. Sudah jelas aturannya, tinggal pertanyaannya apakah kita mau menegakkan aturannya atau enggak gitu loh. Ini kan Pemprovnya juga pasti koordinasi dan perusahaan tambangnya. Ada istilah koordinasi, tanda petik koordinasi. Nah kan Pemprovnya kalau tegas seperti Gubernur tadi Kaltim misalkan, atau Gubernur Jawa Barat, tutup nggak boleh jalan lagi gitu. Jadi kalau dipelan-pelanin kayak gitu-gitu aja terus, Pak. Nah, minimal Dirjen Bina Marga menyurat, Pak, ke polisi, Kapolri atau Kakor Lantas, tertibkan di sana. Kapoldanya juga harus turun tangan. Jangan-jangan semuanya saling koordinasi. Baik itu, kita nggak usah bicara ya, Pak. Terhenti kan jelas. Koordinasi sana, koordinasi sini, koordinasi sana bisa jalan. Kalau koordinasi di tambang, ada istilah pelakor, penambang lahan koridor, di dalam hutan, oke lah. Masih di kasat mata, ini kasat mata di jalan nasional. Iya kan, masih koordinasi aja gitu. Nah kan persoalan yang kayak begini, Pak. Nah saya nggak mau masuk terlalu jauh ke wilayah ESDM, tapi minimal kita di Komisi 5 yang berwenang mengurus masalah jalan nasional, tidak lagi membiarkan kondisi ini. Termasuk nanti kalau saat rapat dengan Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Darat, yang notabene alhamdulillah mantan Kapolda, pasti mengerti tentang undang-undang jalan dan undang-undang LHJ. Jadi nggak usah kita debat, nggak usah kita panjang-panjang, Pak Dirjen, tegas saja Pak, perintahkan minta kepada kepolisian khususnya untuk tidak lagi membiarkan truk-truk angkutan tambang ini berjalan di jalan nasional. Supaya kerugian negara kita kalau mau jauh-jauh Pak, Bapak boleh meminta BPK mengaudit jalan nasional kita yang sudah kita kerjakan, itu kerugian negaranya ada Pak. Karena kita menginvestasikan uang di situ. Enak aja dia dapat benefit, dapat keuntungan, lantas yang membayar masyarakat kita melalui APBN, membangun dan memperbaiki jalan itu. Nah ini yang maksud saya, kalau Bapak mau lebih jauh lagi, minta BPK-nya Pak, audit Pak. Berapa kerugian kita terhadap jalan nasional yang rusak akibat dilalui oleh jalan tambang itu. Dan mereka harus mengganti itu. Kalau mau kita bicara perdata dulu, TGR, tuntutan ganti rugi. Kalau enggak pidanakan Pak, gitu loh. Mungkin itu dari saya Ketua. Agak malu saya tadi kalau Ketua bilang begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, Pak. Ya, Pak Lusian tadi kah? Sedikit. Oh, silakan Pak Ketua. Ya, Sabar Pak Dewo. Pak Edi, ini aset kita kan, asetnya Bina Marga kan. Secara aset Bina Marga punya kan. Maksud saya terdaftar sebagai asetnya Bina Marga. Ya kewenangan Bapak bikin surat aja kalau menurut saya. Udah pernah bikin surat belum Pak? Biar kita dengar nih. Balai itu sudah Pak, bahkan sampai Menteri ya pernah ya. Pak Menteri tahun sudah. Tapi nanti kita gini lah Pak, Pak Menteri juga sudah ke Pak Kapolri sama ke Pak Menhub. Tapi saya kira ini memang betul tadi, dimensinya banyak. Jadi mungkin kita akan coba dengan Pak Bakri nanti kita sounding ke SDM, undang mereka atau gimana, kita bicara-bicara dulu dengan perhubungan. Sehingga persepsinya sama dari ini berbagai pihak Pak. Saya kira begitu Pak, dan saya yakin bahwa ini bukan RDP tentang Jambi Pak. Jadi mungkin sudah cukup. Pimpinan. Baik, ini sebentar. Kalau saya setuju Pak, ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sudah terjadi berlarut-larut seperti itu, memang penanganannya mesti ekstra hati-hati. Kita setuju itu, tapi bukan berarti ini kita biarkan terus Pak. Itu loh. Ini kan seperti kita bilang, ini ada kerugian negara Pak, melanggar ini. Ada kerugian negara yang terjadi akibat penggunaan yang salah terhadap jalan ini. Ini siapa yang mesti nanggung? Harusnya kan perusahaan tambang itu yang nanggung Pak, harusnya. Tuh loh, jadi saya rasa ya kita kasih kesempatan lah Pak Dirjen ya kepada Bina Marga untuk koordinasi dengan berbagai pihak. Saya pikir cukup soal ini ya.
Biar nanti Bina Marga koordinasi dengan berbagai pihak mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, kata lagu almarhum Pance bilang, ku cari jalan terbaik. Kan tidak perlu saya nyanyikan juga di sini. Ya, kita cari jalan terbaik, masalah ini selesai, dan masyarakat pun tetap bisa beraktivitas ya. Kalau misalnya harus berhenti sebentar untuk membuat jalan baru ya, kenapa tidak gitu loh. Yang penting yang mana yang terbaik lah. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus sudah pasti nih melanggar, Pak. Melanggar. Ini harusnya ada ya. Ini dari PAN yang ngomong ya. Padahal PDI Perjuangan target di situ jadi gubernur, Pak. Baik, saya rasa itu aja Pak Ridwan, silakan dilanjut. Ya, Pak Dewo pimpinan. masih soal Jambi atau lainnya? Oh, soal Jambi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam nih. Saya harus berbicara lagi nih, pimpinan. Silakan. Ya. Saya ingin coba Dirjen Bina Marga berani nggak mengimplementasikan Permen PU nomor 20 tahun 2010. Ya. Itu kan aset negara Ya, jadi yang begini, dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR ya. Kemudian dirusak oleh pihak lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan Aras. Tadi saya setuju. Tidak hanya tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan di sana, tetapi aset yang dirusak oleh pihak lain dengan nyata-nyata pelanggaran peraturan perundang-undangan ini, Dirjen Bina Marga punya instrumen peraturan untuk melakukan klaim penagihan, begitu atau tidak. Ya. Logikanya itu memang harus klaim, karena mereka mengakibatkan kerusakan, punya aset Direktorat Jenderal Bina Marga. Tapi ada aturan, ada payung hukumnya untuk itu tak? Kalau memang ada, mengapa tidak dilaksanakan? Jadi yang pertama, berani nggak mengimplementasikan permen itu? Karena di tempat lain pernah terjadi, hanya nyebrang aja, nge-cross jalan aja tidak dikasih izin. Yang di situ, yang di Jambi, itu ratusan kilometer. Ribuan truk tiap hari, ya kan? Dan itu sudah berjalan lama. Mengapa tidak dilakukan perlakuan hukum yang sama dengan tempat yang lain? Kalau memang Kementerian PUPR berani melakukan itu, dari nadanya pimpinan komisi Pak Lasarus dan semuanya anggota ini, Pak Iwan semua, akan memberikan dukungan kepada Kementerian PUPR. Dukungan senyata-nyatanya dukungan kepada Kementerian PUPR untuk menegakkan aturan. Karena apa? Karena dari instruksi gubernur pada bulan Oktober 2022 itu sudah nyata-nyata, menabrak semua peraturan di atasnya, menabrak undang-undang, menabrak peraturan pemerintah, menabrak peraturan menteri. Tapi dia betul-betul sadar hal itu, cuman melakukan pembiaran juga. Tetapi asetnya pemerintah provinsi yang berupa jalan provinsi itu tidak diizinkan untuk bisa dilewati angkutan umum. Kan nggak fair. Dia melanggar aturan tetapi merusak aset kementerian, aset Kementerian PUPR. Sementara asetnya dia sendiri yang berupa jalan provinsi itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Nah ini dengan nada kawan-kawan dan juga pimpinan Komisi 5, maka saya ingin mendapatkan satu gambaran yang jelas dari Kementerian PUPR. Ya, dari sisi Kementerian PUPR sepenuhnya akan kami dukung. Saya kira itu. Makasih Pak Dewo. Cukup ya? Sekarang Pak Dirjen bisa tanggapan tambahan? Cukup Pak Dirjen Bina Marga? Silakan. Atau mungkin sedikit karena Pak Dewo tadi bertanya, mungkin saya jawab sedikit. Saya kira begini Pak, memang jalan di kita itu ada semacam pembagian tugas. Jadi yang bertugas secara prasarana, fisik, membangun dan memelihara itu ada di Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga. Untuk pengaturan lalu lintasnya yang punya kewenangan itu adalah Kementerian Perhubungan. Itu sebabnya jembatan timbang ada di Kementerian Perhubungan. Kemudian enforcement-nya ini di polisi. Jadi ini memang multi stakeholder ya, nanti kita sudah menyampaikan saya kira surat dari Pak Menteri permasalahan Jambi ini nanti
Izinkan nanti ke depan saya untuk mencoba mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, memang karena memang pengelolaan jalan di kita kan sangat gotong royong gitu kan, agak berbeda dengan di negara lain. Terima kasih Pak. Kan Pak Ketua. Ya, baik Pak, kebetulan tanggal 8 nanti 8 Februari jam 10 pagi kita ada rapat soal evaluasi Nataru. Nah di situ kan nanti ngumpul Menteri PU, Menteri Perhubungan, Korlantas. Nah, tolong ingatkan ya, kita bahas soal Jambi ini, cocok ya? Ya, saya pikir cukup kan sampai di situ, nih sudah setengah jam kita bahas soal Jambi ini, nanti kita sembari juga mungkin beberapa hari ini Pak Dirjen koordinasi ke kiri kanan dulu kepada stakeholder yang berwenang untuk itu. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ketua. Bu Dirjen, silakan Bu Dirjen. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Sri terkait dengan masalah stunting PKE ya, untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Karena penanganan kemiskinan ekstrim ini tentu kaitannya dengan stunting. Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penanganan stunting ini yang terkait secara langsung adalah penanganan air minum dan juga penanganan untuk air limbah. Untuk air minum tentunya kita harus mengupayakan agar air tersebut masuk di dalam lokasi kawasan kumuh tersebut. Dan limbah ini adalah untuk pembangunan toilet, ya, juga toilet individual, komunal, dan juga ada tangki septik, Bu. Nah, hal itu tentunya kami sangat setuju, Ibu, apabila nanti kita harus ada standar yang biasanya toilet-toilet itu dibangunnya di luar, ya secara komunal. Mungkin nanti untuk BSPS nanti akan kita masukkan di dalam rumah, dan ini nanti adalah salah satu dari kamar mandi atau toilet yang nanti harus masuk di dalam rumah tersebut, ada standarnya. Termasuk juga untuk dapur, aliran drainasenya, ini ya seperti apa, itu nanti kan kita masukkan, kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan, Ibu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan masalah penanganan pasca pembangunan dari infrastruktur yang terbangun seperti untuk G20, kemudian KSPN yang seperti Labuan Bajo, kemudian juga Borobudur. Ya. Saat ini kami sebenarnya sedang membuatkan semacam skema, Bu, untuk pengelolaan, ya, pengelolaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan suatu badan yang profesional untuk melakukan penanganan bangunan-bangunan tersebut. Seperti misalnya Mandalika dengan ITDP. Nah, Labuan Bajo di sini untuk yang Rinca itu masih ada kaitannya dengan Kementerian Perhubungan dan juga untuk KLHK, Bu. Karena itu juga Rinca itu dengan KLHK, kemudian Laut Bunaken itu juga dengan KLHK juga. Kemudian kalau Taman Mini dan Borobudur itu dengan TWC. Nah, di sini kami sampaikan bahwa memang infrastruktur yang kita bangun itu harus kita kembalikan dulu kepada yang mempunyai lahan, ya, Pemda. Namun nanti Pemda harus, kalau tidak Pemda juga kementerian atau lembaga, ya, karena seperti yang Rinca, kemudian juga Labuan Bajo, karena itu ada pelabuhannya, berarti nanti kami harus kembalikan kepada Kementerian Perhubungan. Nah, nanti untuk yang Pemda ini nanti mesti harus ada kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga, ya, pihak ketiga. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya ada TWC untuk Borobudur, kemudian di Taman Mini juga TWC juga. Nah, nanti ada juga Injourney, Bu. Itu salah satu calon untuk melakukan pengelolaan. Tapi itu nanti akan dilakukan pelelangan, Ibu. Nah, ini sekarang kita sedang membuat semacam surat edaran atau surat proses sebagai landasan untuk melaksanakan pelelangan tersebut. Ya. Namun kami sudah siapkan bagaimana nanti kelembagaannya dan bagaimana prosesnya untuk itu. Mungkin demikian, Bu. Jadi infrastruktur yang kita bangun mudah-mudahan bisa terawat. Dan saya harapkan tadi saya juga sudah berkoordinasi juga dengan Dirjen Bangda, seluruh infrastruktur yang dibangun oleh Cipta Karya, ini sebagian besar bukan dikelola oleh Cipta Karya sendiri, tapi memang diserahkan, kalau enggak kepada daerah, juga kementerian lembaga. Mungkin demikian, Bu, ini harus dikelola dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Andi Iwan ada tambahan buat Bu Dirjen, silakan. Bu Dirjen, pertama saya terima kasih ya.
Ini Atakai udah masuk di 2023. Tapi yang ingin saya ingatkan ke Ibu Dirjen, waktu kita bahas 2022 juga udah masuk, Bu, tapi nggak dilaksanain. Nah, mudah-mudahan sekarang udah masuk di berkas Ibu, jangan sampai hilang lagi nanti. Kemudian yang 2022 kemarin menyangkut masalah spam tempe Kota Sengkang, Ibu udah masukkan sekarang malah tidak dilaksanakan di 2022, sekarang 2023 malah hilang. Saya ingatkan itu lagi, Bu. Jadi udah 2 tahun saya minta ke Ibu nih. Janjinya kemarin kan kalau sumber daya air sudah laksanakan, Ibu akan programkan. Itu udah dilaksanakan oleh SDA, Bu. Jadi saya ingatkan kembali, di sini saya nggak ngelihat spam Kota Sengkang. Jadi mohon agar dimasukkan kembali di target prioritas Ibu di 2023. Dan mudah-mudahan ini sudah bisa jadi dasar buat kami bahwa insya Allah akan benar-benar dilaksanakan, nggak PHP lagi, Ibu Dirjen ya. Ya baik, Bu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi. Maaf senior ini, sebentar aja, saya sebentar Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dirjen, saya hanya ingin mengusulkan hasil dari pembicaraan tadi kita di ruang makan. Apa yang saya tanyakan tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Ibu Dirjen. Cuma agar jawaban tadi juga diinformasikan atau dipahami oleh teman-teman balai di bawah gitu. Ini juga mungkin untuk dirjen-dirjen yang lain, karena kadang-kadang ada beberapa program apa yang kita putuskan di sini di bawah beda gitu. Contohnya tadi saya tanya misalkan program MCK pesantren gitu. Kalau di bawah di Sulawesi Selatan itu nggak bisa kalau yang sudah dapat. Ibu Dirjen tadi bilang bisa gitu. Makanya saya minta tolong Bu Dirjen agar itu disampaikan ke teman-teman balai di bawah. Makasih Pak Ketua. Makasih Pak Fauzi. Saya pikir Pak Bu Dirjen sudah catat itu ya, untuk disampaikan kepada para kepala balai yang ada di seluruh Indonesia. Pak Dewo. Terima kasih pimpinan kepada Dirjen Cipta Karya. Saya sampaikan terima kasih itu. Banyak program pembangunan pasar tradisional dan beberapa sektor yang lain. Yang ingin saya memberikan masukan adalah pembangunan pasar tradisional saja, Bu Dirjen. Pasar yang dibangun oleh Dirjen Cipta Karya ini kelihatan megah, mewah, dan memberikan satu pemandangan yang eksotis di sebuah kota. Ya. Tetapi Bu Dirjen itu menyisakan banyak persoalan. Tolong dilakukan survei, Bu. Ya. Setelah dibangun, pasar itu berjalan, ada persoalan atau tidak, begitu ya. Karena saya tahu banyak para pedagang pasar tuh di tetangga saya, kawan-kawan saya menyampaikan laporan. Pasarnya kelihatan megah, Pak. Tetapi para pedagang sepi karena males sampai ke lantai 2, sampai ke lantai 3. Bahkan pedagang pun harus mengeluarkan ongkos yang lebih tinggi karena angkut barangnya, naik turunnya. Apa yang menjadi dampak daripada kondisi semacam itu? Banyak pasar informal, lapak yang melebar kemana-mana, Bu, ke jalan raya. Jadi penting desain pasar itu mengakomodir masukan dari para pedagang. Ya, tidak perlu saya beri contoh pasar mana, semuanya seperti itu. Semuanya pasar seperti itu, yang dibangun oleh Cipta Karya, yang didesain oleh Cipta Karya itu ternyata tidak sesuai dengan kultur pedagang, tidak sesuai dengan kultur pembeli terhadap pasar tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, dari anggaran di Cipta Karya sebesar 25 sekian triliun itu 95% lebih bersumber dari rupiah murni. Sayang kalau banyaknya anggaran tapi bersumber dari APBN. Sementara banyak mestinya sektor-sektor di Cipta Karya yang di KPBU-kan. Misalnya SPAM. Kalau SPAM sampai harus menggunakan APBN ini kan sangat disayangkan. Karena SPAM itu merupakan sektor yang menarik bagi investor. Maka pentingnya koordinasi dengan Pak Heri.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Ya, ini duduk bersama tapi mungkin di kantor sana di Patimura jarang koordinasi gitu ya. Banyak sekali spam yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, oleh Cipta Karya, yang berada di kabupaten, di daerah, ingin dikembangkan oleh kabupaten, tapi terkendala pelimpahan aset, masih menjadi aset Kementerian PUPR. Kalau dilimpahkan ke pemerintah daerah, itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan daerah siap mengalokasikan anggaran untuk itu, karena memang sesuai kebutuhan daerah. Ya. Tapi proses pelimpahan aset ternyata juga tidak begitu mudah, sulit dilakukan oleh Kementerian PUPR. Entah apa ini, saya nggak tahu persoalannya. Padahal dari Kementerian PUPR sendiri, pasca membangun juga tidak pernah melakukan satu pengembangan. Ya. Tidak ada satu perawatan yang intens. Kalau dibangun kemudian diserahkan asetnya ini kepada pemerintah daerah, mungkin itu yang lebih tepat guna, lebih efektif. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Izin Ketua, satu Pimpinan. lagi Pak Ketua. Pimpinan, Satu pimpinan, lagi, Ya, Suryadi. pimpinan tadi saya udah, Pak Sarif, ya. silakan Pak Sarif. Ali Mufti. Ya, terima kasih. Mungkin ini masukan saja berkaitan dengan Bu Dirjen Cipta Karya berkaitan dengan kegiatan yang berbasis ke masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah WC itu, Bu. Mungkin perlu dievaluasi berkaitan dengan septic tanknya itu, Bu, yang pakai pabrikan itu. Saya kira mungkin kalau tidak pakai itu kan lebih bisa jumlah dari kuantitasnya bisa bertambah, karena cukup mahal juga itu. Berkaitan kebiasaan masyarakat ini kan biasa membuat itu kan sudah terbiasa, termasuk yang di pesantren maupun yang di rumah-rumah penduduk. Karena yang pakai pabrikan itu cukup mahal juga gitu. Saya kira itu coba dievaluasi lah, karena itu banyak juga yang disampaikan kita. Saya kira itu saja Pak Pimpinan. Izin tambahan Terima kasih. Pak Ketua. Pak Suryadi, silakan Pak Suryadi. Baik, terima kasih. Saya menambahkan terkait dengan program yang berbasis masyarakat. Kami mendapat pengaduan dari beberapa kepala desa maupun lembaga ketika didatangi untuk verifikasi, untuk memenuhi readiness kriteria. Kadang-kadang mereka datang itu seperti hanya tukang sensus gitu, Bu. Maksud saya dari sekian daftar yang harus dipenuhi, mereka datang kemudian contreng gitu. Begitu tidak tercontreng, oh tidak memenuhi syarat. Maksud saya ini harus lebih humanis. Karena desa atau lembaga yang kita usulkan sebagai penerima program berbasis masyarakat ini juga tidak tahu bahwa apa yang harus disiapkan. Sehingga kedatangan mereka mestinya datang, oh Pak ini sesuai dengan usulan Bapak, ini persyaratannya, tolong ini dilengkapi, begini caranya, dan seterusnya begitu. Jangan datang, ada ini Pak, tret gitu. Setelah itu pergi, kami dapat laporan, oh tidak memenuhi syarat gitu. Jadi ini perlu ada semacam arahan ya kepada tim yang melakukan survei agar mereka memberikan opsi-opsi. Ketika ini belum terpenuhi, oh Pak ini caranya, oh ini begitu. Supaya itu, karena banyak yang tiba-tiba dikatakan tidak memenuhi syarat, bahkan mereka tidak menemui kepala desa atau gitu. Hanya bertanya, oh ini tidak ada, coret-coret, contrengannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mungkin begitu saja, ini catatan saja Bu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Suryadi. Pak Ali Mufti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian saya hormati. Apa yang saya sampaikan hanya menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR di lapangan. Pertama, kalau kita memahami IBM, infrastruktur berbasis masyarakat, tentunya seluruh aktivitas kegiatan itu adalah berbasis masyarakat. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Cipta Karya ini agar PISU itu jangan redemik, karena itu beli, ya, karena itu beli. Dan kayaknya pendamping ibu yang di lapangan selalu menyarankan itu. Kalau itu yang kita lakukan, tentunya nggak ada gunanya IBM itu, Bu. Katanya kita ini ingin menciptakan lapangan kerja buat masyarakat. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan LPK.
Saya kadang-kadang juga nggak tahu ini proyeknya PUPR apa ini lembaga lain gitu. Karena saya menemukan lembaga lain yang menyerahkan proyek ini, saya komplain ke balai, dia nggak tahu itu Bu. Ya, tolong ini juga diluruskan karena kayaknya lembaga lain itu sangat powerful di dalam persoalan ini. Yang berikutnya, saya dengar Bu, katanya Spaldi itu sekarang anggarannya diturunkan dari 500 menjadi 350. Ya tolong itu dikembalikan lagi seperti semula karena memang kebutuhan, kalau kita bicara stunting, kita bicara apa saja itu selalu berkaitan dengan persoalan ini. Kalau dikurangi kan berarti jumlahnya dikurangi juga. Padahal kebutuhannya sudah sangat, masyarakat sangat membutuhkan persoalan itu. Yang terakhir, dulu saya pernah mengusulkan rehab SD Bu di Ponorogo. Ya, saya tunggu Bu itu bagaimana kapan itu direalisasikan. Karena sudah sangat parah, sudah ditunggu oleh wali murid, oleh siswa, oleh masyarakat agar itu diselesaikan karena memang itu ada di ibu itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Mufti. Silakan Bu Dirjen, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Pertama untuk Pak Andi Wanaras, Atakai kami masukkan Pak lagi ya. Kemudian spam sengkang sepertinya sudah masuk Pak, sepertinya ya. Kemarin karena memang kami menunggu dari SDA. Mudah-mudahan ini nanti, ya ini kan antara lain Pak. Ya antara lain, jadi masih ada. Antara lain Pak itu Pak. Ya kemudian untuk LPK Bapak, karena pesantren itu kan laki-laki dan perempuan. Loh Bapaknya udah nggak ada. Laki-laki sama perempuan. Nah, nanti kalau sudah ada laki-laki mungkin perempuan juga harus mungkin yang terpisah bisa kami sampaikan. Pak Dewo, terima kasih tadi untuk masalah pasar. Kami akan melakukan evaluasi terhadap pasar-pasar yang memang pasar ini adalah sebagian besar permintaan dari daerah yang harus kita evaluasi untuk desainnya agar bangunan-bangunan ini juga lebih mengena kepada masyarakat, lebih bermanfaat untuk masyarakat, dan bahkan juga bangunan gedung hijau pun juga harus memenuhi persyaratan dari pasar-pasar yang kita bangun nanti. Kita ada beberapa evaluasi yang mudah-mudahan tahun 2023 ini kita akan rubah Pak untuk pasar-pasar yang tradisional yang akan kita bangun. Kemudian untuk masalah alokasi anggaran memang kami melihat bahwa air minum nanti banyak yang harus kita KPBU-kan Pak, dan saat ini kami justru sudah memulai, misalnya ada Jatiluhur, Karian Serpong, Juanda, Umbulan kemarin juga sudah ada, Semarang Barat, Lampung, itu sudah kami upayakan dengan menggunakan KPBU. Dan Bapak, apa yang kita bangun, kegiatan-kegiatan untuk sistem penyediaan air minum yang kita bangun, ini bukan dikelola oleh pusat Pak, tapi semuanya diserahkan oleh masyarakat, pemerintah daerah. Jadi nanti yang mengelola adalah pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah ini kalau misalnya untuk IPA dan jaringannya mesti akan diserahkan kepada PDAM sebagai lembaga operasional dari operasional untuk pengelolaan air minum di sana. Kemudian Pak Sarif tadi untuk septic tank, jangan pabrikan, ini akan menjadi evaluasi kami juga Bapak, apakah ini karena faktor kecepatan aja, ini tapi kami akan evaluasi kembali untuk hal ini, nanti bersama Direktur Sanitasi. Kemudian Pak Suryadi, ini terkait dengan IBM yang ini kami mohon nanti juga seluruh balai yang hadir di sini, ini menjadi catatan kita semuanya. Kalau survei tentunya kita harus berbicara apa yang dibutuhkan, tidak hanya sekedar checklist saja, sehingga nanti kepala daerah itu juga memahami apa yang harus dibangun. Ini akan menjadi catatan kami Bapak. Tuh. Pak Ali Mukti untuk PISO, ya mungkin IBM juga, nanti kita akan coba evaluasi kembali Pak untuk LPK juga. Kemudian terkait dengan SPALD dan sebagainya, ini kami
harus lebih banyak Pak targetnya. Ya, targetnya harus lebih banyak sehingga alokasinya kami turunkan, tapi mudah-mudahan kualitasnya tidak berubah, Pak. Untuk SD Ponorogo kami sedang melakukan verifikasi, Pak. Ya, mungkin demikian Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen. Pak Dirjen Pembiayaan, silakan. Tadi ada satu pertanyaan tadi. Terima kasih Bapak Pimpinan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Sri Rahayu, ya Bu. Di DJPI memang tupoksinya yang satu berkaitan dengan pembiayaan perumahan, lalu yang kedua berkaitan dengan KPBU seperti Pak Dewo tadi sampaikan. Nah, dalam proses KPBU ini kita menyiapkan studi kelayakan. Nah, dalam proses ini tentu berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan tata ruang dan yang lainnya. Ini intens kita lakukan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Dari BPIW kan tidak ada ya? Ada yang bertanya? Ada bertanya tadi, silakan. Oh, silakan. Tapi ada yang dia? Tidak ada Pak Petro? Tertulis saja. Tertulis saja ya? Siap Bapak, masih. Bagaimana mau jawab dari orangnya juga? Baik. Demikianlah kira-kira penyampaian Pak Dirjen, kemudian Bu Dirjen, kemudian Pak Dirjen Pembiayaan. Sudah jelas semuanya. Sekarang mungkin saya sedikit ada tambah, tapi hanya untuk dicatat Pak, ya. Kepada Pak Dirjen Bina Marga itu ada masalah tentang jembatan gantung yang ada di Kabupaten Bombana. Itu masalahnya adalah pas kontrak berakhir akhir tahun, pekerjaan sudah selesai, belum dibayar. Nah, belum dibayar mungkin karena barangkali ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Tetapi pekerjaan sudah selesai. Oleh karena itu barangkali saya sudah kontak tadi Kepala Balai, rupanya belum diputus kontraknya. Jadi berarti bisa dianggarkan dengan anggaran tahun 2023 ini. Tentu dengan cara Pak Dirjen sendiri. Kemudian dalam waktu dekat ini Pak Kepala Balai itu jalan akan menghadap Pak Dirjen tentang itu. Maksudku adalah ini kita jangan membuat polemik Pak. Walaupun kecil tapi kalau jadi polemik jadi masalah besar Pak. Kemudian Ibu Dirjen Bu Diana yang skala kota skala kawasan di Lagasa Kabupaten Muna. Itu kan sebenarnya terlalu sedikit anggarannya sehingga tidak akan terselesaikan dengan baik kekumuan yang ada di situ. Nah, kalau ada sisa anggaran Bu, ya saya minta tolong itu menjadi perhatian berikutnya. Makanya tidak perlu dijawab Pak, ini hanya penyampaian saja. Kemudian Dirjen Pembiayaan, saya minta tolong itu tentang jembatan penghubung Buton Muna. Itu mungkin sebaik mungkin secepatnya jauh lebih baik karena kita menghadapi tahun politik. Mudah-mudahan itu segera terwujud. Baiklah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Silakan kesimpulan. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Kepala BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa 24 Januari 2023. 1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR dalam APBN tahun anggaran 2022. A. Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Dirjen Bina Marga 93,71% realisasi keuangan. Sementara realisasi fisik adalah 96,23%. 2. Dirjen Cipta Karya realisasi keuangan 95%. Sementara realisasi fisik adalah 96,92%. 3. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan. Realisasi keuangan 85,31%, realisasi fisik 85,94%. Sementara yang keempat adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW
Capaian keuangan adalah 82, realisasi keuangan ya, 82,57%, sementara realisasi fisik adalah 83,49%. B. Terhadap program kegiatan di atas, tahun anggaran 2022 yang tidak terrealisasi, Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BPIW agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022 sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya. Kedua, Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BPIW Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan, serta usulan Komisi 5 DPR RI. Ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri dalam mengatasi masalah kerusakan jalan nasional akibat lalu lintas angkutan pertambangan dan perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bagaimana Komisi 5 yang terhormat? Setuju? Kemudian dari pemerintah? Setuju? Setuju semua ya? Baik. Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan selama berlangsung rapat ini. Sebelum acara rapat hari ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen atau Ibu Dirjen yang berikan sambutan. Silakan Bu Dirjen. Baik, terima kasih. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, pimpinan Komisi 5 DPR RI juga beserta seluruh anggota Komisi 5 DPR RI. Yang kami banggakan, pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan-masukan dan saran-saran yang disampaikan pada saat RDP hari ini. Masukan dan saran ini akan kami tindak lanjuti ya, dan tentunya juga akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami ke depannya di tahun 2023 ini. Dan kurang lebihnya kami, Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Dirjen Bina Marga, dan juga Kepala BPIW mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat kita menjawab ataupun merespon dari masukan Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah disampaikan kata penutup dari pemerintah. Rapat ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.